Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sahabat Harmoni Hukum. Pada kesempatan ini, publik menyaksikan beberapa tragedi pelanggaran HAM yang cukup memilukan. Beberapa hari kemarin kita diperlihatkan tindakan kekerasan aparat keamanan terhadap warga Desa Wadas. Kita tentu saja sejalan dengan Komnas HAM mengecam pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dilakukan untuk menjalankan proyek pembangunan pemerintah tersebut. Nah, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Wadas atas nama pembangunan. Jadi pada 31 Januari 2022 kemarin menjadi hari pilu bagi 159 warga di Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba yang harus tergusur. Hingga saat ini masih terdapat beberapa warga yang masih bertahan dan menunggu kepastian terkait dengan relokasi. Nah, pada program hukum responsif kali ini di studio Harmoni Hukum kita bersama dengan Dr. Maskun dan melalui Zoom meeting telah hadir bersama kita Ibu Hasna. Halo Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Selain itu bersama dengan Ibu Hasna telah hadir bersama kami juga melalui Zoom meeting Kak Rudi Tahas yang merupakan perwakilan dari AGRA yang saat ini sedang melakukan pendampingan terhadap warga Pantai Merpati yang tergusur. Untuk lebih mengetahui bagaimana praktik penggusuran yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, mungkin pertama kali kita mendengarkan dahulu kesaksian dari Ibu Hasna sebagai masyarakat terdampak dari pembangunan atas nama pembangunan Pantai Merpati yang harus menggusur masyarakat sendiri. Silakan Ibu Hasna. Bisa Ibu jelaskan kepada kami, kepada sahabat Harmoni Hukum, bagaimana proses hingga saat ini Ibu harus tergusur dari Pantai Merpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya Ibu Hasna. Dari awal pertama kita kena kegusuran itu, kita pertama diundang oleh Pak Camat ke kantor camat bahwa kita akan digusur. Jadi saya bilang saya tidak keberatan digusur, tapi saya minta solusi bagaimana baiknya. Jadi dia bilang ya insya Allah Ibu nanti saya sampaikan Pak beliau yang Ibu minta. Jadi kita tunggu mulai itu hari tanggal 15 kayaknya itu berapa tuh? Sampai tanggal 15. Akhirnya kita tunggu tanggal 15 tidak ada kepastian, cuma selalunya dia sampaikan lagi untuk penggusuran. Akhirnya kita aksi. Nah, kita aksi ke kantor Bupati tanggal 13. Jadi waktunya kita aksi ke kantor Bupati, kita ketemu langsung dengan Mbak Bupati. Dia bilang, iya, saya akan anukan itu Bu. Itu cuma 3 kakak yang dia akan penuhi, yang bahwa benar-benar katanya tidak ada rumahnya. Itu pun juga baru. Jadi saya bilang tidak sebegitu yang dia maksud 3 kakak. Akhirnya kita pulang ke rumah. Kita kembali pulang ke rumah. Akhirnya kita pergi lagi ke kantor DPR. Jadi kita pergi ke kantor DPR minta lagi solusi bagaimana caranya kita tidak digusur. Jadi kita pergi di kantor DPR, di situ kita dikasih semangat. Dia bilang, iya kita bertahan dulu Ibu, jangan kita pindah sebelum ada kepastian dari Pak Bupati. Jadi kita ini kan orang kecil, orang lemah, kita gembira, kita pulang kasih sampaikan semua sama teman-teman bahwa hanya DPR ini yang sampaikan sama kita. Kita berarti masih di posisi aman.
Nggak lama kemudian begitu kita diundang sama bupati lagi kembali. Hari apa itu diundang tanggal 27. Ya, jadi kita pergi kantor bupati. Ternyata Mbak Bupatinya tidak ada dan Wakil Bupati juga tidak ada. Cuma perwakilan Pak Junaidi. Itu pun lagi Pak Junaidi cuma membahasakan bahwa akan digusur dan dibersihkan. Jadi saya bilang tidak masalah kalau mau dibersihkan atau mau digusur. Tapi itu yang mana solusinya? Tidak ada Pak solusi dikasih bupati bahwa kita akan dikasih lahan untuk sementara. Dia bilang, insya Allah Ibu, saya akan sampaikan mulai hari ini sampai hari Minggu. Saya sampaikan Mbak Bupati bahwa itu permintaan tak. Dan juga mulai hari ini Ibu, sampai hari Minggu kita bersihkan. Bilang, iya insya Allah saya akan anut. Yang penting ada solusinya. Akhirnya kita pulang ke rumah, kita tunggu sampai hari Minggu, ternyata tidak ada solusi. Tiba-tiba hari Senin, saya kaget. Kenapa banyak sekali aparat di luar? Tentara, polisi, BRIM, tentara, polisi, Satpol PP, bahkan juga apa? PLM juga. Ada juga PLM. Jadi saya bilang, mungkin jadi penggusuran ini karena ada pegawainya PLM. Kan kalau ada pegawainya PLM, dia akan cabut itu lampu. Jadi kita keluar. Akhirnya kita keluar, sudah ramai semua orang, dia akan masuk untuk menggusur. Jadi saya teriak, kenapa ada penggusuran? Nah, saya kira ditunggu solusinya mulai hari Minggu, tidak ada solusinya. Kenapa tiba-tiba pasti harus memanggil tentara, polisi, Satpol, dan semuanya dikasih turunkan. Nah, sedangkan itu rumah saya bukan permanen, cuma kayu yang rapuh dan seng-seng yang ditempel-tempel. Jadi saya itu teriak. Saya teriak, bilang kenapa justru Bapak panggilkan semua petugas-petugas untuk membongkar rumah saya. Tanpa dia pun bisa terbongkar itu rumah saya. Kenapa justru jadi bilang itu dia pengecut. Kenapa selalu harus kamu menurunkan semua tentara dengan polisi untuk membongkar rumah saya. Akhirnya semua langsung masuk ke lorong. Sampai yang kantor perikanan rumah saya yang rumahnya Ibu Pakja dulu dia bongkar. Dia bongkar tuh rumahnya Ibu Pakja. Itu yang guru mengaji anak saya. Itu Al-Quran terlempar-lempar, dia injak-injak. Jadi Ibu Pakja mengamuk itu hari. Tidak diherokan juga sampai bersih itu rumahnya dibongkar. Sedangkan di tangga itu yang sebelah rumah, lagi sementara makan. Bilang jangkit dulu bongkar Pak, dia makan. Iya. Dia enggak peduli. Sementara makan Ibu ya. Iya, sementara makan. Dia bongkar itu. Bahkan itu cucunya teriak-teriak menangis. Bilang jangkit dulu bongkar. Akhirnya itu ada Satpol PP, dia kena seng. Dia bilang gak mungkin itu hukumannya. Karena orang makan dia tendang itunya. Akhirnya rumah saya lagi datangi. Dia bongkar, dia buka itu kilometer lampu saya. Saya bilang, bos ini kilometer lampu saya. Jangan ambil karena itu saya beli. Itu pun lagi uang dari saya utang saya beli. Jadi bila ada tuh tentara bilang, ya kasihkan, bilang ambil karena saya punya hak saya karena saya beli. Jadi begitu dia bongkar. Jadi anak-anak saya pulang dari sekolah ini namanya Alif, dia buka baju, enggak tahu bilang di mana simpan itu bajunya. Dan ada juga anakku dalam rumah satu tidur, dia tidak tahu bahwa ini rumah dibongkar. Sudah dibongkar mami rumah baru dia tahu bilang rumahnya dibongkar, dia mengamuk sama anakku. Bahkan juga banyak orang yang di luar sana dibilang itu anaknya kurang ngajar katanya. Tidak tahu katanya sopan santun, dia bilang semua petugas kata anjing. Mau apa lagi dia bilang, kan anak-anak orang tidur. Iya. Jadi itu anak-anak kan tidak tahu bilang sopan santun mau apa, masa kau mau dihargai, sedangkan orang tidur kau tidak hargai. Kau bongkar-bongkar. Akhirnya eskapator datang, rumah saya eskapator. Jadi saya berdiri lagi di tanggul, Pak. Saya bilang jangan di eskapator rumah saya akan bongkar sendiri. Kan kalau saya bongkar, saya bisa pakai itu yang Pak kayak kumpulan kayak sengnya, balok-baloknya. Masih ada yang bisa digunakan kembali. Iya, itu ya jadi itu eskapator maju ke depan. Akhirnya itu kalau nggak salah itu ajudannya bupati itu panggil itu eskapator ke belakang, yang membawa eskapator bilang mundur. Mundurnya itu eskapator langsung saya kira bilang mundur mau keluar. Tidak jadi dia bongkar di depan. Iya.
Ternyata dia putar itu anunya, mobilnya langsung itu sendok yang mau menghantam itu rumah saya. Jadi ini menantu saya langsung tergantung di kukunya sendok eskavator. Iya. Akhirnya mengamuk bapaknya dan semua masyarakat ada di sini mengamuk. Baru Pak Lurah mau bilang jangan bongkar, katanya, jangan eskavator. Nanti saya yang bertanggung jawab, katanya. Saya yang bertanggung jawab untuk semuanya ini. Harus hentikan, jangan eskavator. Iya. Coba andai kata tidak mengamuk, Pak Lurah tidak bilang saya yang bertanggung jawab atas pembongkaran ini. Nah, cuma itu. Ada yang mau saya tanyakan Ibu. Jadi sejak awal Ibu menerima penggusuran ini ya, kalau saya lihat sejak awal Ibu menerima penggusuran ini dari pemerintah dan hanya mengharapkan relokasi, betul? Solusi yang dihadirkan oleh pemerintah bagaimana bisa menyediakan lahan dan untuk rumah yang baru. Kalau seperti itu yang saya tangkap Ibu, atau seperti apa yang kita maksud? Ya itu maksud saya, nggak masalah dibongkar. Yang penting ada lokasi sementara untuk ditinggali, karena Bupati pernah bilang insya Allah tahun 2023 saya akan bikinkan rumah nelayan. Tapi itu pun tidak janji. Berarti kan tidak pasti. Makanya kita masih bertahan. Iya. Jadi kita bilang kalau begitu lebih baik kita bertahan dulu. Karena belum ada kepastiannya. Dan itu pun juga baru cuma 3 kakak yang akan mau disediakan rumah nelayan. Iya. Dan padahal yang dilihat bukan 3 kakak. Iya. Bahkan lebih 20 kakak memang benar-benar yang tidak punya rumah dan tempat tinggal. Yang bertahan saat ini ada berapa orang Ibu yang bertahan? 22 kakak. 22 kakak. Iya. Berapa kakak yang tergusur Ibu? Lebih 40, yang di sini 33, ada juga di terang-terang. Ada juga di terang-terang itu kan cuma bersebelahan di kelurahan. Jadi ada kurang lebih 20 kakak ya, 20 kakak yang saat ini bertahan dan tidak memiliki alternatif lain Ibu ya, rumah lain ya, lahan lain. Tidak ada. Kalau saya boleh tahu Ibu sejak kapan tinggal di sana Ibu? Sejak kapan? Kalau saya masih, kalau enggak salah itu kurang lebih dari 30 tahun. Ya. Ibu sudah tinggal di sana sejak berarti 1990-an ya Ibu? Iya. Tapi tidak pernah Ibu urus kepemilikan tanahnya di situ ya? Tidak ada. Kan cuma kan tidak tahu itu kan tanah negara. Iya. Oh, negara bilang. Tanah negara. Kan itu dulu yang saya tinggal itu awal pertamanya itu ada air laut. Oh iya. Saya tidur di atas laut. Landang-landang, luasnya itu 3 kali 3. Iya. Landang-landang. Saya tidur di situ saya makan, di situ saya tidur, di situ saya tidur piring. Kalau mau masak di luar Kak, di depan-depan itu rumah-rumah. Iya. Di depan Kak. Nah, di situ Kak tinggal. Sejak itu anak saya masih 3. Masih 3 anak saya. Sekarang sudah 12 anak dan cucu 4. Iya. Cucu 4. Iya. Saya tinggal di situ. Pokoknya itu saya heran. Saya herannya pemerintah. Memang kan dia bilang, kenapa katanya kau tinggal di situ? Siapa suruh? Memang saya tidak ada suruh. Tidak ada yang panggil. Karena saya lihat ada tempat. Saya mau kontrak rumah tidak ada, kan ada tanah negara. Lagi bisa dipakai dan tidak ada lain orang pakai, jadi saya pakai. Iya, karena tidak digunakan ya Ibu ya. Jadi kita gunakan. Dan itu sudah 30 tahun. 30 tahun kita mendiami lokasi tersebut. 30 tahun. Iya. Kalau terkait dengan proses dialognya Ibu, proses dialog antara masyarakat dan pemerintah. Ini menurut kita seperti apa sih, bagaimana sikapnya pemerintah dalam menanggapi pembangunan ini yang harus melakukan penggusuran? Apakah memang tidak ada alternatif lain selain melakukan penggusuran itu Ibu? Itu kan tentunya saya dikasih tahu, dia bilang Bupati itu akan dibangunkan katanya jadi sentra kuliner. Kayak pantai Bali, kayak masa katanya kayak Bantaeng, Jeneponto bagus. Dia bilang, iya, saya suka itu. Cuma
buat apa indah kalau masyarakatnya terlantar? Nah, itu saya bilang. Dia bilang lagi, itu solusinya Ibu. Jangan masa orang luar, orang dari anu pergi semua ke Bantaeng, ke Jeneponto, belanja, sedangkan Bulukumba tidak ada pemasukan. Iya. Nah, itu katanya Bupati, itu hari. Ya saya bilang, iya enggak masalah, yang penting siapkan dulu lahan untuk sementara kalau memang mau dibikinkan rumah nelayan. Dan kita sambil menunggu. Nah, itu yang saya bilang. Berarti kalau yang saya tangkap di sini, Bu, apa yang masyarakat inginkan ini hanyalah relokasi atau solusi dari penggusuran itu, entah itu direlokasi ke tempat lain atau dibangunkan rumah nelayan nih, Bu, toh? Yang tadi yang kita bilang yang hanya dijanjikan untuk 3 kakak, tapi sebenarnya jumlah masyarakat itu ada kurang lebih 20 kakak ya, Bu ya? Iya, 22 kakak. 22 kakak yang harusnya mereka semua ini diberikan rumah nelayan ya, betul? Itu yang masyarakat inginkan atau seperti apa, Ibu? Masyarakat inginkan rumah nelayan dan juga itu pun tidak jauh dari lokasi mata pencarian kita. Iya. Dan kan kita mata pencarian tadi cuma di pinggiran pantai. Ya. Nah, ini Bupati ada lahan dia siapkan saya di situ baru. Ya. Kita hendak ke sana karena cuma tenda-tenda. Nah, sedangkan kita ada lebih 20 kakak, tapi orangnya menghampiri 80 orang. Nah, cuma satu tenda yang akan kita semua itu yang 22 kakak. Tidak masuk akal kan, baru pasir. Pasir juga tenda. Baru di pinggiran tenda itu tidak ada pohon-pohon. Cuma tanah kosong. Maksudnya pemerintah di situ. Jadi saya bilang, oke, saya mau pindah ke sana. Dengan syaratan siapa yang kasih pindah saya ke sana, dia ikut juga. Kalau umpamanya saya 1 bulan, 3 bulan, dia ikut juga bahwa merasakan bahwa namanya panas dan kena angin, debu. Itu yang saya bilang. Kalau masalah saya tidak masalah. Cuma ini anak-anak balita bagaimana? Kalau angin kencang dan Balita, hujan. Ada balita di sana berapa? Banyak balita. Balita dengan batita. Lebih 20. 20 orang ya. Saat ini ya. Suplai makanannya tidak terganggu, Bu? Terganggu Ya. karena kita kan selama ini tidak pergi mencari nafkah, carikan nafkah untuk anak-anak karena kita pusing, nggak tahu bilang kita mau kemana, apa yang kita mau kerjakan, kayak bagaimana itu tidak ada rasa, tidak ada semangat untuk cari uang di saat ini karena kita bagaimana itu karena mana pakai pakaian yang untuk persiapkan anak sekolah itu saya tidak tahu bilang kemana. Ya. Untung ada bantuan dari luar itu anak-anak mahasiswa apa yang bantu kita ini. Kayak susunya balita dan makanannya balita itu. Popok-popoknya. Ini dari bantuan semua, Bu ya? Bantuan dari mahasiswa dan pendamping, Bu ya? Yang temani kita saat ini. Ya, terima kasih. Mungkin saat ini untuk seperti itu dulu, Ibu. Saya mau tanya-tanya kepada Kak Rudi Tahas. Terima kasih, Kak. Tadi mendengar beberapa pendapat keterangan dari Ibu Hasna terkait dengan bagaimana proses pembangunan dan hingga penggusuran revitalisasi pantai itu kurang lebih tidak terlalu menghadirkan solusi hingga harus masyarakat tergusur dan sampai saat ini belum ada kejelasan. Nah, dari kakak sendiri sebagai pendamping di lapangan saat ini, bagaimana menurut kakak langkah pendampingan saat ini yang kakak lakukan untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat yang tergusur? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangannya atau ajakannya untuk kita saling berbagi di pertemuan hari ini di program ini. Jadi saya ingin perkenalkan, nama saya Rudi dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria Bulukumba. Bicara soal
penataan Pantai Merpati ini bukan hal yang baru terjadi di Bulukumba. Jadi ini berawal di tahun 2010, 2010 ke 2015, 2015 ke 2010 ke 2005, 2010 ke 2015. Ada program yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya, yaitu Waterfront City di Pantai Merpati. Sama dengan penataan Pantai Merpati, dan itu berjalan dan ada penataan Pantai Merpati, dan penataan itu melahirkan bentuk Pantai Merpati berbeda dengan awalnya. Dan dari situ kita mulai masuk untuk bagaimana bersama-sama masyarakat di sana untuk berjuang terkait soal hak-haknya. Nah, alhamdulillah itu ada hasil sedikit, walaupun pembangunannya tetap berjalan, tapi sumber mata pencarian teman-teman di sana, khususnya petani rumput laut dan nelayan, dan teman-teman yang berjuang mencari nafkah dengan cara memungut rumput laut yang hanyut, yang sering kita sebut namakan dia itu payabo-yabo. Jadi ya payabo-yabo. Nah, dari situ pemerintahan berakhir, akhirnya di pemerintahan selanjutnya itu nyaris tidak ada kegiatan aktivitas ini, walaupun sebenarnya mereka sempat hampir tergusur juga di pemerintahan sebelumnya, tapi itu tidak berhasil terlaksana karena program pembangunan jalannya itu berhenti. Nah, di pemerintahan sekarang dengan visi misinya, salah satu visi misi bupati itu menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penataan Pantai Merpati. Tentunya dengan lokasi di objek Waterfront City itu sendiri. Nah, sayangnya yang kami sayangkan di sini, di saat pemerintah coba untuk membangun infrastruktur yang coba untuk menata Pantai Merpati, membersihkan Pantai Merpati agar lebih indah, itu tidak disiapkan, tidak dibarengi dengan persiapan yang matang. Kenapa kami tidak menganggap itu tidak dilakukan persiapan yang matang? Karena mereka tahu bahwa di situ ada warga, ada nelayan, ada petani rumput laut, yang tentunya mereka punya aktivitas. Nah, wacana terkait soal pembersihan Pantai Merpati itu di bulan Juli 2021 itu sudah ada wacana itu. Kami 3 kali pertemuan dengan warga pesisir, menyampaikan itu, meminta mereka bagaimana tanggapannya mereka, dan kami catatkan dan kami tampung. Dan di bulan Juli sampai dengan akhir, setelah kami pertemuan 3 kali, isu pembersihan itu, penataan itu hilang. Karena setelah kami dapat informasi ternyata bukan di tahun 2021 penganggarannya, tapi di tahun 2023. Nah, pada saat 2022 ya, tahun ini. Nah, pada saat memasuki tahun 2022, berhembuslah ya informasi bahwa masyarakat akan ditata, akan digusur, akan dibersihkan masyarakat. Ada surat dari pemerintah setempat, dalam hal ini kecamatan, meminta masyarakat untuk secara sukarela membersihkan atau membongkar rumah-rumahnya dan landan-landannya, karena kawasan itu akan dipakai oleh pemerintah. Jadi sebelum sedikit bahwa lokasi itu adalah lokasi tanah timbul. Ke sana membangun rumah dan akhirnya untuk mencari rumput laut yang hanyut, dan juga sekali-sekali mereka untuk mengikat, ya, dalam hal bentang, buat bentang aktivitas mereka. Nah, setelah mereka melakukan aktivitas selama bertahun-tahun di sana, pemerintah juga melihat bahwa di situ ada ruang untuk mereka jadikan sebagai objek wisata kota. Jadi kami melihat bahwa ini adalah perebutan ruang sebenarnya antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, setelah kami mendengar berita bahwa sudah ada surat yang beredar, coba untuk kembali diskusi dengan masyarakat, dan pada saat itu juga pemerintah kecamatan coba menginisiasi mengundang masyarakat di kantor camat, mengajak seluruh masyarakat menyampaikan keinginannya, menyampaikan isi suratnya itu seperti apa, dan disitulah mulai ada kebuntuan antara keinginan pemerintah dan keinginan masyarakat.
Nah, di tengah situasi itu kami coba untuk melakukan terus pertemuan-pertemuan, konsolidasi, dan kami di saat melakukan komunikasi dengan masyarakat juga coba untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah, menyingkrongkan apa keinginan masyarakat ke pemerintah. Malah notulensi rapat kami dengan tuntutan-tuntutan yang ingin masyarakat, kami teruskan ke pemerintah kecamatan. Agar pemerintah kecamatan meneruskan ke pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati. Kami juga menyerahkan notulensi rapat itu ke Intel Polres Bulukumba, karena mereka minta kami terbukalah kami ini apa keinginan masyarakat. Nah, di tengah perjalanan waktu tidak ada informasi, kami ketemu dengan beberapa aparat pemerintah, kami usulkan bahwa baiknya masyarakat diundang oleh pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati atau wakil bupati, untuk sama-sama berbicara kita. Nah, tepat pada tanggal tanggal 27 Januari, tapi sebelumnya itu 13 Januari kita sudah lakukan aksi seperti yang disampaikan tadi Ibu Hasna, aksi bertemu dengan bupati. Bupati menyatakan bahwa hanya 3 berdasarkan informasi intelijen yang ada, hanya 3 warga yang tidak ini. Akhirnya kami bubar, pulang, kami lakukan audiens di tanggal 18 Januari dengan DPRD. Setelah itu kami juga bersurat ke DPRD, menemui Ketua DPRD agar ini segera di RDP-kan, agar ini bisa ada titik terang. Tapi sampai hari ini RDP-nya belum terlaksana, belum. Kami juga sering komunikasi dengan pimpinan DPRD, tapi belum ada respon sama sekali. Nah, di pertemuan tanggal 27 Januari, sekali lagi kami mengusulkan beberapa solusi terkait soal relokasi penggusuran ini. Tapi pada intinya sejak awal memang pemerintah kabupaten dalam melakukan penataan, pembersihan atau penggusuran itu dia tidak sama sekali menyiapkan tempat relokasi. Iya. Tegas dia menyatakan bahwa pembongkaran ini tidak ada relokasi. Karena menurut mereka ketika disiapkan relokasi berarti itu ada konflik kepemilikan di situ. Nanti setelah itu baru dia siapkan. Nah, sampai di pertemuan 27 Januari kami sudah mengusulkan bahwa ada beberapa poin yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengantisipasi pembongkaran ini. Salah satu lokasi yang kami tunjuk pada saat itu adalah kantor Dinas Perikanan Bulukumba yang berdampingan dengan lokasi penggusuran. Kami mengusulkan bahwa bagaimana kalau pemerintah kabupaten menyiapkan kantor Dinas Perikanan Bulukumba itu untuk penampungan sementara sambil menunggu tahun depan pembangunan rumah nelayan, rumah susun nelayan. Karena mereka-mereka inilah yang akan menempati. Nah, kami juga sudah mengusulkan bahwa lokasi-lokasi yang bisa ditempati pemerintah untuk membangun itu ada di Situ Baru, di Jalan Menara, yang sekarang dijadikan tempat relokasi. Itu kami usulkan bahwa itu adalah tanah pemerintah, di situ bisa ada rumah nelayan. Kantor Dinas Perikanan juga bisa dijadikan rumah nelayan, karena sudah tidak tepat berkantor di situ, karena di sampingnya adalah pelelangan ikan, dan rencananya pemerintah akan menggabungkan pelelangan ikan. Nah, juga ada di Kelurahan Ilela, di depan kantor kelurahan. Di situ ada kolam bagian daripada proyek Waterfront City kemarin yang tidak dimanfaatkan, lumayan luas, itu bisa dijadikan rumah susun nelayan. Nah, tapi setelah tanggal 27 kami diskusi dengan dalam hari ini Kepala Tata Ruang Bulukumba, meminta kasih waktu 3 hari karena bahas surat tanggal 27 itu adalah surat tugas untuk pengosongan sampai tanggal 30. Jadi 3 hari warga diberikan waktu dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Jadi Pak Junaidi mengatakan bahwa berikan saya waktu untuk komunikasikan dengan Bupati bagaimana dengan usulan-usulan ini. Kami menunggu informasi itu tidak ada. Tepat pada tanggal 31 kami mendapatkan informasi bahwa, tapi sebelumnya tanggal 30 itu malamnya kami sudah mendapatkan informasi bahwa besok akan ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk upaya tim gabungan. Tepat tanggal 31 saya dan beberapa warga masih sempat masuk ke kantor Lurah Bentenge, karena itu persis di depan kantor Dinas Perikanan tempat warga berkumpul. Kami tetap mengusulkan bahwa tolong jangan perhadapkan antara masyarakat dengan
tim gabungan ini. Apalagi pemerintah sekarang itu tidak ingin ada yang ribut-ribut. Kalau seperti ini pasti ribut. Tolong carikan solusi. Tapi tetap mereka berkeras bahwa tidak ada relokasi. Mereka menganggap bahwa warga yang ada di situ ada rumahnya. Cuma 3, himbauannya silahkan bongkar, pulang ke keluarganya ke rumahnya. Nah, padahal mereka sama sekali tidak punya data konkret terkait soal itu. Data yang paling valid soal itu. Nanti setelah beberapa lama mereka coba melakukan pendataan, ada sekitar 16 sampai 17 kakak itu warga Kelurahan Kasimpurang yang bermukim di situ, yang berada di wilayah Bentenge, dan ternyata mereka hanya mendata saja. Kami sudah memastikan bahwa keluarga-keluarga yang ada di sana itu tidak mampu menampung mereka. Kenapa? Karena mereka saja tidak cukup. Malah warga-warga yang bermukim di situ itu kadang-kadang membantu keluarganya yang ada di Kelurahan Kasimpurang. Apalagi kalau mereka lagi dibawa ke sana. Nah, makanya sampai hari ini ada sekitar 22 kakak yang bertahan di sana. Dan akhirnya perjalanan pembongkaran berjalan, tempat ada sedikit ketegangan ketika ada eskavator masuk, dan setelah itu kami menginisiasi bahwa karena warga ini tidak ada lagi tempat mereka, kami menginisiasi untuk mendorong mereka masuk ke pusat kuliner. Pusat kuliner itu adalah kepemilikannya itu adalah Dinas Perikanan, bantuan pusat pada saat yang tidak berfungsi lagi, tidak difungsikan, tidak jalan lagi. Makanya di situ ada 8 los, ada WC umum, ada dapur. Makanya kami dorong masuk ke situ dan mereka sampai hari ini menetap di situ. Tapi sekali lagi lokasi itu juga akan diratakan. Nah, setelah beberapa hari pada saat penggusuran kami melihat ada sekitar 150-an lebih warga yang pada saat kejadian itu digusur, yang membuat kami sedikit sedikit marah lah juga ketika warga ini tidak disiapkan makan pada saat penggusuran. Padahal rumah dan dapurnya sudah dibongkar. Ya. Makanya begitu aparat dibagikan nasi kotak, kami melihat ini warga, apalagi yang anak-anak ya, ada anak-anak itu jam 2, kami inisiasi, bagaimana kalau kita coba patungan ini untuk beli nasi. Kami dapatkan 50 kotak waktu itu. Dari teman-teman, dari media, teman-teman media juga donasi untuk makan. Nah, setelah itu kami meminta ke Pak Camat tidak malu kita lihat ini warga. Ada tidak akses bantuan yang bisa dari dinas sosial ini untuk bertahan saja ini untuk hidup ini? Tidak mungkin ini. Tidak mungkin mereka mau pindah kemana mereka? Yang punya rumah itu sudah balik, sudah barangnya sudah diangkut oleh truk yang disiapkan oleh pemerintah. Sebagian sudah pulang ke rumahnya, tapi yang bertahan ini salahnya. Nah, setelah itu akhirnya Pak Camat koordinasi dengan tim, datanglah bantuan dari BNPB pada saat itu, dinas sosial, beberapa beras. Nah, setelah itu kami berkoordinasi lagi untuk menyiapkan tenda sementara di lokasi ini. Karena kan belum ada tenda ini. Iya. Sampai detik ini tidak ada tenda itu muncul. Ini Karena informasi masuk hari ya, hari 13. Ya, hari pertama, ya, hari pertama 31 itu. Jadi hari penggusuran. ke-13 ya Pak? Hari 13 penggusuran. Pengungsian. Sekarang 31 itu penggusuran. Iya, ini sekarang sudah berjalan ini. Nah, makanya kami melihat bahwa sampai hari ini pemerintah masih tetap bertahan, mereka tetap ingin meminta masyarakat untuk ke sana, ke tempat yang telah disiapkan, tapi masyarakat tadi penegasan Ibu Hasna itu menolak ke sana. Karena di sana hanya tenda terowongan BNPB dan 1 dapur umum. Dan itu akan bercampur mereka di sana. Mending lokasi yang ada sekarang. Oleh sebab itu maka tuntutan teman-teman masih tetap sama bahwa mending di kantor dinas perikanan itu dicoba dipermak untuk ditampung mereka. Apalagi di situ kan ada pagar masih bisa kita kontrol sambil menunggu rencana pembangunan rumah nelayan. Karena pikiran kami, kapan masyarakat ke sana itu pasti akan satu persatu meninggalkan tempat lokasi itu. Mereka akan mencari sendiri tempat di mana mereka. Nah, ketika itu tercerai, itu akan sulit lagi untuk mereka untuk disatukan, dan sulit lagi bisa saja mereka bukan lagi menjadi
objek untuk menempati rumah nelayan itu karena mereka sudah tidak ada. Ya. Pertama, memang pemerintah menjelaskan bahwa di saat pembangunan akan memprioritaskan masyarakat yang tergusur untuk terlibat dalam pekerjaan itu, baik itu buruh bangunan atau kedua, mereka akan juga dijadikan prioritas untuk diberi ruang untuk mereka beraktivitas jual-jualan. Ya. Ketiga, korban ini juga akan menjadi prioritas untuk rumah nelayan. Nah, kalau mereka dipindahkan ke tempat relokasi yang jauh, sekitar 2 kilo, bisa saja ini sudah tidak ada poin-poin ketiga itu. Nah, jadi penegasan saya di sini, pemerintah tidak konsisten terkait soal data-datanya. Ya. Soal tidak ada tempat relokasi dan akhirnya dia membuat tempat relokasi karena melihat ada warga yang bertahan di sana. Ya. Makanya sampai hari ini kami sempat komunikasi dengan Pak Lurah Bentenge, meminta kepada beliau agar berkomunikasi ke ketua tim, agar mengundang kembali masyarakat ini untuk kita bicara bersama-sama. Bagaimana nasib mereka ke depannya? Karena ya kami tidak juga bisa memastikan sampai kapan mereka bisa bertahan di sana. Ya, alhamdulillah sekarang alhamdulillah teman-teman dari mahasiswa, media, Basnas, itu teman-teman dari kelompok mahasiswa berdatangan untuk bagaimana mereka bisa terhibur di sana, ada bantuan-bantuan pokok makanan-makanan bayi di lokasi. Itu gambaran yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pemaparan pandangan yang cukup sangat jelas dari Kak Rudi terkait dengan bagaimana kondisi dan langkah-langkah pendampingan yang saat ini dilakukan untuk masyarakat yang tergusur di sana. Nah, ada yang ingin saya klarifikasi dulu di awal, Kak Rudi, terkait dengan, jadi bisa kita katakan bahwa pemerintah hendak melakukan penataan revitalisasi Pantai Merpati ini tanpa perencanaan yang cukup matang. Bagaimana menjamin kehidupan masyarakat yang tinggal di sana yang tidak memiliki alternatif lain, meskipun misalnya mereka tidak memiliki kepemilikan tanah karena mungkin tadi persoalan tanah timbul dan segala macamnya, sehingga pemerintah menganggap tidak perlu relokasi untuk pembangunan ini. Sampai akhirnya pemerintah kemudian, karena ada 22 KK, ini 22 KK berapa orang ini, Kak Rudi? Hampir 80-an. 80 Hampir orang. 80. Iya, 80-an orang. Kalau usia anak, usia sekolah ada berapa orang, Pak? Usia balita-batita itu sekitar 20-an. Kalau SMP, SMA itu ada sekitar 10-an orang. Iya. Dan mereka sekolah persis di depan lokasi rumahnya kemarin, dekat dari situ. Nah, kalau mereka dipindahkan, otomatis mereka butuh biaya tambahan lagi untuk sewa bentor, sewa apa untuk ke sekolahnya. Ya. Makanya upaya kami sekarang itu coba untuk memfasilitasi masyarakat, mudah-mudahan ini bisa kami jalankan di hari Senin. Mudah-mudahan ada respon lah dari pihak sekolah. Oh ya. Terima kasih, Kak. Mungkin cukup jelas terkait dengan pandangan dari masyarakat dan para pendamping. Nah, di kesempatan yang ketiga ini kita ingin mendengar tanggapan dari Pak Maskun yang beliau ini juga sebagai penggiat bisnis dan HAM di Harmoni Hukum Channel. Selain itu, beliau juga merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Maskun, bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bulukumba ini seharusnya terkait sesuai dengan panduan bisnis dan HAM terkait dengan pembangunan yang akan mereka laksanakan ini? Apakah harus sampai dilakukan penggusuran seperti itu, Pak? Bagaimana? Ya.
Oke, terima kasih banyak Pak Hasbi dan salam kenal untuk Ibu Hasna dan Pak Rudi. Saya turut prihatin apa yang menimpa saudara-saudara kita, masyarakat kita yang berlokasi di Pantai Merpati. Dan terima kasih juga untuk Pak Rudi dan kawan-kawan yang terus mendampingi masyarakat untuk berjuanglah dalam tanda petik. Ya, Pak Hasbi, kalau sehubungan dengan cerita ya yang kita dengarkan, baik itu yang dari Ibu Hasna maupun kemudian yang disampaikan oleh Pak Rudi sebenarnya. Jadi kita kan harusnya melihat bahwa sebagaimana episode sebelumnya ketika kita bicara tentang panduan bisnis dan HAM, dan salah satu unsur atau entitas yang sangat penting adalah pemerintah. Maka dalam hal ini, dalam kasus di Bulukumba, dalam hal ini di Pantai Merpati, harusnya komunikasi itu harusnya terjalin dengan baik. Jadi sebelum terjadinya penggusuran, memang harusnya ada pendekatan yang lebih humanis. Ya. Dan salah satu bentuknya sebenarnya dengan membuat satu master plan yang baik. Ya, perencanaan pembangunannya, Pak. Ya, jadi master plan yang baik untuk pembangunan, bahwa kalaupun misalnya waterfront city-nya hendak dilanjutkan, tapi kemudian harus mempertimbangkan orang-orang ataupun penduduk atau masyarakat yang bermukim di sekitar atau yang bermukim di Pantai Merpati itu sendiri. Jadi itu yang harus dilakukan, sehingga proses dialog sebenarnya atau proses komunikasi atau proses diskusi yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten harusnya memberikan solusi yang masing-masing dapat diterima dengan baik seperti itu. Jadi karena kan kalau dengan master plan yang baik, visibility study-nya yang baik, maka itu semuanya bisa dipertimbangkan. Seperti tadi yang sudah disampaikan baik oleh Pak Rudi maupun Ibu Hasna, persoalan tempat, di mana tempat relokasi yang tidak dalam tanda petik bagi orang yang tinggal itu tidak cukup untuk tinggal di tempat itu karena panas dan lain sebagainya, ataupun kemudian jarak sekolah dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara dalam konteks panduan bisnis dan HAM, maka kehadiran negara dalam hal ini, dalam kasus ini tentunya pemerintah Kabupaten Bulukumba ya wajib melindungi, wajib menghormati dan memenuhi HAM serta kebebasan dasar setiap warga negaranya. Jadi itu posisi yang harusnya ditimbang, lepas dari persoalan kepemilikan dan lain sebagainya, lepas dari persoalan legalitas dan lain sebagainya. Maka proses penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Ya dalam konteks ini tentunya hak asasi manusia seperti itu. Nah, ini kita bicara dalam konteks umum. Dan sehingga jika seorang warga negara misalnya ketika Ibu Hasna dan penduduk yang lainnya misalnya tergusur, maka sebenarnya kan kita harus melihat bahwa ya berdasarkan cerita dari Ibu Hasna tadi misalnya, mereka mau tinggal di mana? Ya. Mereka harus beratapkan dengan langit misalnya, haruskah mereka kita letakkan langit kemudian menjadi atap rumah mereka? Ya. Kan mungkin tidak seperti itu, apalagi di konteks di mana kemudian hari ini kita bicara tentang perlindungan dengan segala bentuk atribut-atribut yang pemerintah kemudian jadikan semboyan, mungkin slogan dan lain sebagainya. Ya. Tapi di sisi lain kemudian praktik ini kemudian terjadi. Jadi saya pikir memang perlu sebenarnya diskusi yang mendudukkan dalam posisi seimbang, ya diskusinya harus seimbang gitu. Yeah. Masyarakat, penggiat dan pemerintah harus dalam keadaan seimbang. Mereka tidak boleh satu di atas, satunya di bawah gitu. Yeah. Jadi masyarakat tidak boleh menjadi entitas yang kalau saya sih dalam tanda petik bilangnya tidak bisa. Mereka tidak boleh dijadikan sebagai objek gitu. Yeah. Tapi mereka harus dipandang bahwa mereka juga ini manusia, subjek hukum. Ya kan kalau kita belajar subjek hukum. Sehingga itu yang sangat penting sekali. Jadi kalau itu kemudian bisa didudukkan, maka saya pikir diskusi tadi yang disampaikan baik oleh Ibu Hasna maupun disampaikan oleh Pak Rudi sebagai pendamping dalam hal ini itu akan membawa sebuah solusi yang terbaik bagi semua pihak. Ya. Gitu, karena kita kan melihatnya ini sebagai sebuah kondisi yang
yang sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Iya. Kalau menurut saya sangat memprihatinkan bagaimana orang tinggal di tenda-tenda dan dengan segala keterbatasan. Ya untung saya tadi seperti Pak Rudi bilang, untung ada mahasiswa, untung ada media, dan Iya. ada yang kemudian yang memberikan bantuan. Kalau kemudian nggak ada, ya itu kan menjadi sesuatu pertanyaan yang Iya. menjadi pertanyaan yang menurut saya sangat miris juga di negara yang katanya sangat mengagungkan hak asasi manusia di satu sisi. Iya. Di sisi lain kita melihat dan menemukan bagaimana pengabaian terhadap hak-hak masyarakat yang harus diperjuangkan. Saya kira seperti itu Pak Hasbi. Ya. Terkait dengan tindakan pemulihan, kan ini Ya. pelanggaran HAM ini sudah bisa dikategorikan ini pelanggaran HAM ya Pak? Ya, kalau saya sih melihat bahwa pada saat yang bersamaan ketika hak-hak masyarakat, hak baik itu hak utamanya hak hidupnya kemudian terabaikan ya. Ya kalau menurut saya itu kan definisi yang sangat sederhana dari sebuah pelanggaran, dari sebuah hak asasi manusia. Sehingga ketika itu semua sudah terabaikan seperti sekarang ini, maka ini harus dipandang sebagai sebuah persoalan yang krusial. Ya. Jadi misalnya ketika kita melihat bahwa pelanggaran HAM di sini sudah terjadi, di praktik penggusuran ini sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah mengambil tindakan pemulihan sesuai yang terdapat dalam panduan bisnis dan HAM itu, Pak? Ya, jadi kan seperti ini. Kalau di episode minggu lalu kita sudah bicara tentang, misalnya kita bicara tentang prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM. Ya. Itu kita sudah jelaskan di episode sebelumnya. Dan kalau kita kemudian lihat di panduan prinsip yang ketiga, di situ kan jelas sekali disebutkan bahwa merumuskan kebutuhan hak akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar. Jadi konteks ini sangat jelas sekali, sederhana sekali. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, ya kan? Ada hak dan kewajiban penuhi. Sehingga dalam konteks ini menurut saya, maka sebaiknya atau sepatutnya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba ya harus bertanggung jawab untuk memulihkan apa yang sudah tidak dipulihkan gitu. Habis yang sudah mereka langgar. Apa yang sudah dilanggar mungkin dan boleh juga apa yang terjadi sekarang ini. Jadi pemulihan ini harus layak dan efektif. Itu tadi sudah kita sampaikan, kita dengarkan baik dari Ibu Hasna selaku masyarakat maupun dari pendamping dari Pak Rudi. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Dilakukan. Dan sebenarnya kan ruang diskusinya saja sebenarnya diperbanyak dan ruang untuk pemerintah lebih banyak coba mendengar masyarakat, aspirasinya masyarakat. Karena ini kan masyarakat ini bukan tidak mau dipindahkan, mau dipindahkan, mau direlokasi. Hanya kemudian tinggal disesuaikan dengan planning pemerintah ya kan 2023, berarti ada waktu di 2022 ini yang kemudian harus dipikirkan. Apa sih ini yang harusnya dipikirkan dalam konteks pemulihan sebenarnya Pak Hasbi, sehingga dengan konteks pemulihan yang kita bincangkan ini, maka seharusnya masa 2022 ini kita harus pikirkan untuk menyediakan hunian yang layak, hunian yang layak bagi masyarakat, bagi Ibu Hasna dan saudara-saudara kita di sana, yang tentunya ya huniannya juga jangan hanya sekedar hunian dibuatkan lagi tenda-tenda gitu. Paling tidak harus dipikirkan, karena hunian itu kan yang paling parah sebenarnya ketersediaan air minum, air bersih. Listrik, dan kemudian kamar mandi, toilet dan lain sebagainya. Itu yang sangat mendesak sebenarnya, di samping kebutuhan-kebutuhan mendasar lain-lainnya. Itu kan hal-hal yang sangat sederhana, tetapi itu sangat fundamental dalam konteks kita berpikir dalam konteks masyarakat. Sehingga kalaupun kemudian planning atau perencanaan relokasi di 2023 itu akan dilakukan, maka sebenarnya 2022 ini harus dijadikan momentum terbaik bagi pemerintah untuk coba mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat, supaya masyarakat ini jangan nanti menuju 2024 lagi baru dimintai dan lain sebagainya. Ya hal-hal seperti inilah karena kita baru didengar pandangannya 2024. Ya jangan di 2024, 2022-nya yang harus didengar, karena mereka harus hidup, kehidupan harus terus jalan. Tadi yang seperti dibilang Ibu Hasna, supaya semangat mereka untuk mencari rezeki lagi kembali ada gitu. Kan juga mereka bukan tidak mau. Nah, ini yang seharusnya kita melihat, sehingga memang sangat penting sekali sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks yang ada ini Pak Hasbi, sehingga pemerintah sebenarnya harus melihat ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi ada korelasi ekonomi, sosial, budaya,
pekerjaan, termasuk pendidikan tadi yang sudah Pendidikan bagi disampaikan anak tadi. bagi anak-anak, karena kurang lebih ada yang sekolah di SD, SMP, Iya. SMA dan lain sebagainya yang sesungguhnya itu harus dipikirkan. Tadi Iya. menarik yang dibilang oleh Pak Rudi, ada korelasi ekonomi. Kalau misalnya mereka dipindahkan jauh, ya berarti ada tambahan lagi. Tambahan biaya. Ini sebenarnya yang harus dipikirkan dengan cermat, sehingga kemudian mudah-mudahan melalui channel Harmoni Hukum ini bisa didengar oleh pemerintah. Semudah-mudahan ini bisa memberikan masukan bahwa ternyata memang ada proses komunikasi yang begitu mandek yang kemudian tidak memberikan sebuah solusi yang terbaik bagi masyarakat di satu sisi. Di sisi lain menurut saya yang tadi saya bilang, ketika kita bicara kewajiban negara terhadap warga negaranya, nah, itu juga yang harusnya tetap dijaga, karena itu harus tetap dikedepankan. Karena negara itu nggak ada tanpa masyarakat. Betul. Kan begitu, seperti itu. Ya kurang lebih kira-kira seperti itu. Dan saya percaya apa yang dilakukan oleh Pak Rudi, apa yang diinginkan oleh Ibu Hasna, dan juga apa yang diinginkan oleh pemerintah sebenarnya itu kalau disatukan itu akan menjadi energi yang bagus. Iya. Jadi akan menjadi energi yang bagus. Nah, ini mungkin yang menurut saya yang belum dilakukan dengan baik di komunikasi ini, sehingga kemudian kesannya yang kemudian muncul masyarakat menjadi korban. Pemerintah menjadi pelaku, padahal mungkin sebenarnya ini tidak mesti harus ada. Kalau kemudian perencanaannya matang, dialognya dilakukan dengan baik, maka saya pikir proyek ini akan tetap ada, tetapi di sisi lain masyarakat juga, hak-hak masyarakat juga tetap terlindungi, seperti itu. Ya. Menarik tadi. Saya mau pertajam di bagian tanggung jawab negara tadi. Ya. Kan di sini ada tanggung jawab negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi dan melakukan tindakan pemulihan ketika terjadi pelanggaran HAM. Nah, dalam konteks ini, kan ini yang melakukan adalah pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Nah, apakah pemerintah daerah provinsi dalam konteks tanggung jawab negara dan pemerintah pusat itu juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pemulihan ketika misalnya pemerintah daerah tidak melakukan atau pemerintah provinsi tidak melakukan, Pak? Atau seperti apa menurut? Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi untuk pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya seperti ini, apa yang terjadi di Bulukumba itu kan sebenarnya bukan hanya derita yang dirasakan oleh Ibu Hasna dan kawan-kawan di Bulukumba seperti itu. Sehingga kemudian terjadi pengabaian seperti ini, ya mungkin memang tidak ada salahnya kemudian melakukan bisa melalui surat menyurat, bisa melalui aksi misalnya ke pemerintah provinsi, karena mungkin ataupun ke pemerintah pusat, karena mungkin hanya dengan menggaungkan sebenarnya. Jadi situasi seperti ini harus digaungkan sebenarnya, karena kalau kemudian digaungkan maka kemudian pemerintah mungkin dalam perspektif yang umum mungkin akan, oh ya ini ternyata masyarakat saya. Jakarta tidak bisa bilang nggak ada hubungannya dengan provinsi nggak bisa bilang nggak ada hubungannya dengan kabupaten kota, karena ini adalah satu kesatuan. Kita bicara negara, kita tidak bicaranya satu entitas, tapi kita bicara sebagai sebuah entitas utuh. Jadi menurut saya, kalau saya bisa saja dilakukan. Hanya kan seperti ini. Hal ini sebenarnya menurut saya melalui channel ini sebenarnya ini bukan hanya kerja dari teman-teman di Pak Rudi dan kawan-kawan. Ini harusnya menjadi gaung gitu. Dia harusnya kolaborasi sehingga kemudian kita bisa berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak Ibu Hasna dan kawan-kawan sebenarnya. Karena mereka juga adalah bagian dari saudara-saudara kita yang seharusnya ketika mereka sakit kita harus bisa merasakan sakit. Kalau mereka bahagia juga kita bisa merasakan bahagia. Itu mungkin yang saya belum lihat gitu, karena seolah-olah ini menjadi penggalan-penggalan aktivitas dan seolah-olah hanya Pak Rudi dan kawan-kawan di Bulukumba yang berjuang untuk itu gitu. Entitas lain, orang lain di luar Bulukumba ya adem-adem aja. Harusnya itu mungkin juga Pak Hasbi yang perlu digagas melalui apakah bisa melalui gerakan-gerakan yang lebih real, lebih soft juga itu bisa dilakukan. Tapi yang jelasnya komunikasi harus dijalankan untuk itu. Saya kira seperti itu Pak Hasbi. Ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Hasna. Terima kasih banyak juga kepada Kak Rudi. Terima kasih banyak kepada Pak Maskun atas kesediaannya untuk berdiskusi dengan sahabat Harmoni Hukum pada kesempatan ini. Semoga diskusi ini dapat mencerahkan para sahabat Harmoni Hukum dan masyarakat secara umum agar lebih mengetahui dan memahami pentingnya penerapan panduan bisnis dan HAM ini di lapangan, supaya mereka masyarakat yang terlanggar haknya, terampas, tergusur, itu dapat dilakukan tindakan pemulihan terhadap hal tersebut, agar setiap kebijakan pembangunan pemerintah itu dapat sejalan dengan penghormatan, perlindungan
HAM di Indonesia. Karena kita tahu tentunya pemerintah sering mengatakan hendak melakukan pembangunan itu untuk kepentingan bersama, kepentingan bersama, kesejahteraan masyarakat dan segala macam. Tapi kita tahu niat baik untuk mensejahterakan masyarakat saja itu tidak cukup. Tapi niat baik itu perlu dilaksanakan dengan cara-cara yang menghormati dan melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat yang terdampak. Saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan. Jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, silakan sampaikan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam harmoni hukum, masyarakat damai.